Nona, Anda ingin foto untuk dokumen atau foto untuk seni? Saya ingin foto untuk pemakaman. Nona Song, kanker otak Anda sudah stadium akhir, paling lama 3 bulan. Dokter, saya mohon tolong selamatkan saya. Putra saya baru 5 tahun, dia tidak bisa hidup tanpa ibu. Nona Song, kanker otak Anda sudah stadium akhir, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kalahkan monster besar? Kangkang, bukankah ibu sudah bilang tidak boleh memukul orang dengan mainan? Kamu tua dan jelek. Tidak pantas menjadi ibuku. Ulangi sekali lagi, siapa yang mengajarimu bicara seperti itu? Jangan sentuh aku. Aku mau tante Sisi yang cantik jadi ibuku. Kamu. Song Nuan, apa yang kau lakukan? Bu, bukankah aku sudah bilang saat aku mendidik Kangkang, ibu jangan ikut campur? Kau pikir kau siapa? Apa hakmu? Mendidik cucu keluarga Kalau kau tahu diri, cepat minta maaf pada cucuku. Kalau tidak, tunggu anakku pulang. Aku akan suruh dia menceraikan Matt dan menikahi Sisi. Selama 5 tahun ini aku sudah bekerja keras. Tapi pada akhirnya aku masih kalah dengan orang luar ini. Hahaha. Sisi kan bintang besar. Sedangkan kamu hanya seorang ibu rumah tangga. Lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya dibiayai oleh uang keluarga Matt. Hanya bisa mencuci dan memasak. Tidak bisa dibandingkan dengan tante Sisi. Baik. Karena kalian semua menyukai Sisi, kalau begitu, cari saja dia. Aduh. Bu, ada apa ini? Rumah berantakan begini. Mana Song Nuan? Di lantai atas. Lihat. Aku hanya menegurnya beberapa patah kata. Lihat. Dia membanting sumpit dan mangkuk. Apa yang ingin dia lakukan? Lihat, istri baik pilihanmu sendiri. Kakang. Aku ingin tante Sisi menjadi ibuku. Iya, pintar. Cinta. Kasih sayang. Benar-benar lucu. Hari-hari selanjutnya aku akan hidup untuk diriku sendiri. Song Nuan. Song Nuan. Song Nuan. Bu, hanya karena aku menegurmu sedikit, apa ibu perlu semarah ini? Aku marah. Putramu baru saja melemparkan mainan ke arahku, dan ibumu datang menyalahkanku, mengatakan aku tidak pantas mendidik anakku sendiri. Sekarang suamiku datang menyalahkanku, bilang aku marah. Hanya karena mainan dilempar, bisa dibuat lagi kan? Ibu rumah tangga mana yang tidak membereskan mainan anak? Ibu rumah tangga, haruskah melakukan pekerjaan rumah seperti robot? Aku tidak bisa melakukannya. Suruh saja kekasihmu Li Sisi yang melakukannya. Sudah berapa kali aku bilang, aku dan Li Sisi tidak ada hubungan apa-apa. Tante Li Sisi, maukah jadi ibuku? Kang, kamu manis sekali. Tante Li Sisi sudah lama menganggap Kang seperti anak kandung sendiri.
tidak masalah. Teman masa kecilmu di rumahku, dekat dengan anakku, memuji ibu mertuaku, dan suamiku hanya bersikap acuh tak acuh terhadap semua ini. Tapi selama bertahun-tahun, bukankah kamu sudah bertahan? Ya, saat ibumu menghinaku, aku harus bersabar. Saat putramu mempermainkanku, aku juga harus bersabar. Apakah suatu hari nanti, saat Li Sisi tidur denganmu, aku juga harus bersabar? Jicuan, aku bilang padamu, aku ingin mati, kau tahu? Aku ingin mati. Aku muak dengan semua ini. Song, kita sedang bertengkar, bisakah kamu tidak main-main dengan kematian? Song, aku tidak tahu selama ini. Kamu merasa begitu tertindas, tapi aku tidak pernah berpikir untuk bercerai darimu. Jicuan, sekarang aku yang ingin bercerai darimu. Hahaha. Hei, kau mau kemana? Lepaskan. Aku tidak mau bersamamu lagi. Kak Song, ibu hanya menegurmu sedikit, apa kau perlu pergi dari rumah? Biarkan dia pergi, biarkan dia pergi. Tapi sebelum pergi, koper ini harus kuperiksa dulu. Kalau kau membawa barang berharga, keluarga lepaskan. Lepaskan. Kau. Song, sudah cukup. Kamu. Puas? Song Nuan, kamu sudah cukup membuat keributan. Cepat minta maaf pada ibu. Masalah ini sudah selesai. Pergi. Saya belum pernah melihat ibu sekejam ini. Setelah menikah, tidak memperlakukan suami, anak, dan ibu mertua dengan baik, hanya memikirkan kesenangannya sendiri. Sisi, sudah cukup. Jangan banyak bicara. Kamu, Saya tidak bisa duduk di posisi ini lagi. Saya serahkan padamu. Kak Jicuan, dia baru saja menampar wajahku. Sakit sekali. Kau pantas. Jangan bilang dia memukulmu, aku juga ingin memukulmu. Aduh. Sisi, kasihan sekali kamu. Setelah mereka bercerai, kamu menikah saja dengan Jichuan. Bagaimana kalau kalian menikah? Song Nuan, aku ingin tidur di ranjangmu, menikmati suamimu. Apa yang bisa engkau lakukan padaku? Song Nuan, betapa bodohnya dirimu dulu. Kau sampai berhemat demi keluarga itu. Halo, pakai kartu. Ngomong-ngomong, bagaimana cara membujuk wanita yang sedang marah? Beri dia uang. Beri dia uang, banyak uang. Kalau banyak uang, dia tidak akan marah lagi. Bukankah aku sudah bilang jangan datang ke kantorku kalau tidak ada urusan penting?
Kak Ji Chuan, bisakah engkau berinvestasi di film sutradara Chen dan memberiku peran utama? Tidak bisa. Aktingmu tidak cukup bagus untuk peran utama. Night City? Bukankah itu klub malam terbesar di kota kita? Kudengar orang-orang di sana sangat kacau. Segera periksa apakah Nyonya ada di Night City. Baik. Jika Kak Ji Chuan melihatmu sendiri berselingkuh dengan pria lain, apa dia masih mau menerimamu? Ayo, bersulang. Kakak minum, kakak. Kakak minum, kakak. Hari ini adalah hari paling bahagia. Selama 5 tahun ini, persetan dengan penyakit parah. Persetan dengan menjadi ibu rumah tangga. Persetan dengan Meng Ji Chuan, aku bebas. Oh, Aku hidup untuk diriku sendiri. kakak, kau cantik sekali. Aku puas denganmu. Silakan beres-beres. Model pria ini kok sedikit mirip dengan si brengsek Meng Ji Chuan. Model pria. Song Nuan, kau berani memesan model pria di belakangku? Meng Ji Chuan, kenapa kau ada di sini? Nona Song, saya model pria nomor 8, saya sudah siap. Memang tampan, tapi tidak tahu bagaimana performanya. Song Nuan, Mantan suamiku, kecilkan suaramu. bermesraan dengan pria lain di depanku, kau anggap aku sudah mati? Mati? Apa hakmu mengatakan kata mati padaku? Kalian para pria memang seperti ini, selalu ingin istri di rumah dan selingkuhan di luar. Kenapa? Meng Ji Chuan, ku bilang padamu, 3 bulan tersisa ini, aku tidak mau main-main denganmu lagi. Mati lagi, 3 bulan lagi. Song Nuan, bisakah engkau berhenti berulah? Berapa kali aku harus mengatakannya padamu, aku tidak ada hubungan apapun dengan Sisi. Ada hubungan atau tidak, aku sudah tidak peduli. Song Nuan sudah sangat lelah bekerja, bisakah kau berhenti berulah? Nona Song, bisakah kita berhenti bertengkar? Aku ingin pulang. Keluar. Lepaskan aku. Nona Song, apa kau selalu bersikap tidak masuk akal? Kenapa kita tidak bisa hidup dengan tenang? Aku tidak masuk akal. Selama bertahun-tahun, aku sudah bekerja keras untuk keluarga ini, dan kau hanya membiarkan ibumu dan Li Sisi menindasku. Aku sudah sangat lelah mengurus perusahaan setiap hari. Bisakah kau tidak merepotkanku? Kau pikir aku tidak lelah di rumah? Kau hanya memasak dan mencuci pakaian. Apa yang melelahkan? Tuan Meng, lepaskan aku. Kau tidak pantas menyentuh. Aku tidak pantas. Lalu siapa yang pantas? Model pria itu? Ya, puas kau sekarang? Nona Song, kenapa engkau tidak bisa memahamiku? Apa kau pernah mencoba memahamiku? Kenapa yang selalu mengalah adalah kami para wanita? Nona Song, kau kenapa?
Nona Song, kok kenapa? Tidak apa-apa, hanya gula darah rendah saja. Apa kau benar-benar sakit? Kita pergi ke rumah sakit untuk periksa bagaimana. Selidiki rekam medis Nona Song, cepat. Tuan Meng, andai saja engkau mengatakan ini lebih awal. Sakitku ini bukankah sesuai keinginanmu? Sayangnya hal baik seperti naik pangkat, kaya raya, lalu istri meninggal, tidak akan terjadi padamu. Nona Song, Pulanglah dan tanda tangani surat cerai itu. selidiki siapa yang istriku temui di rumah sakit beberapa hari ini. Jadi, Nona Song benar-benar menderita kanker? Benar sekali. Di rekam medisnya tertulis, dia tidak akan hidup lebih dari 3 bulan. Bagus sekali. Bahkan Tuhan pun berpihak padaku. Dan juga, berikan aku laporan medisnya tepat. Segera ganti rekam medis Nona Song menjadi gula darah rendah. Cepat, sebelum Tuan Meng mengetahuinya. Berani-beraninya? Berani-beraninya, akulah yang akan mati. Aku tidak tahu siapa yang akan melihat video ini, tapi aku ingin merekam penampilanku yang cantik saat aku masih hidup. Song Nuan, keluar kamu. Keluar. Tempat apa ini? Kak Song Nuan, kakak dan Kak Ji Chuan akan bercerai. Bagaimana kakak masih tega memakai uang Kak Ji Chuan? Hehehe. Hai, kamu masih, hei. Aduh, hei. Kamu. Aku bilang, aku dan Meng Jichuan belum bercerai, jadi yang kuhabiskan adalah harta bersama kami. Kak Song Nuan, bagaimana bisa kakak berbicara seperti itu kepada orang tua? Diam. Song Nuan, kamu gila. Kalian sedang apa? Jichuan. Song Nuan, dia gila. Dia berani memukulku. Cerai, harus cerai dengannya. Benar Kak Ji Chuan, bagaimanapun juga, Kak Song Nuan tidak boleh main tangan kan? Kenapa tadi main tangan? Lucu sekali, Meng Jichuan. Tanpa bertanya, kamu pikir aku yang mulai duluan? Lihat baik-baik. Tamparan ini baru kulayangkan. Bu, tadi bukan Nona Song yang mulai duluan. Melainkan ibu dan Stri. Li Sisi yang memprovokasinya. Aduh. Apa maksudmu? Maksudmu aku cari gara-gara, ya? Aduh. Aku tidak bisa hidup lagi. Aku membesarkanmu dengan susah payah. Kau malah membela orang lain setelah punya istri. Kau lupa itu. Lihat sendiri. Kapan kau merekamnya? Jadi inilah yang kau bilang. Dia yang mulai memukulmu? Kak Ji Chuan, Tante pasti dibuat marah oleh Kak Song, makanya dia berkata begitu. Jichuan. Ibu hanya tidak tega melihatmu susah payah Lagi pula dia mau bercerai darimu. Apa haknya memakai uang kita? Bu, aku belum menandatangani surat cerainya. Nona Song masih istriku. Wajar dia memakai uangku. Aduh. Kau berpura-pura untuk siapa? Bu, cukup. Nona Song benar-benar sakit. Bagaimana dia tahu? Apa dia melihatnya? Hah, benar-benar sakit. Pak Meng, hasil pemeriksaan nyonya sudah keluar. Jichuan, jika kau tahu, aku akan mati. Apakah kau
Hah? Penyakit apa ini? Tidak tahu. Aku pikir dia benar-benar sekarat. Jadi maksudmu, Nona Song benar-benar menderita kanker? Benar sekali. Di rekam medisnya tertulis paling lama 3 bulan. Segera ganti rekam medis Nona Song dengan hipoglikemia. Cepat, sebelum Tuan Meng Jichuan mengetahuinya. Baik, Song Nuan, apa yang kau harapkan? Bahkan jika Meng Jichuan tahu kau akan mati, lalu bagaimana? Dia tidak akan peduli? Hei, ku bilang ya, aku peringatkan kau untuk segera bercerai dengan putraku, dan kau harus pergi tanpa membawa apa. Kalian bertiga sudah cukup membuat keributan di sini. Pergi. Hei, kau. Tidak ada habisnya ya. Tunggu saja. Hei, kau. Lihat wanita jahat Song itu. Dia hanya ingin bercerai denganmu, membagi hartamu. Benar, Kak Jichuan. Kak Song Nuan terlalu jahat. Bu, Song Nuan adalah istriku. Bisakah ibu tidak memanggilnya wanita jahat? Dan kau, gunakan aktingmu untuk berakting. Jangan padaku. Aku bukan sutradara. Kau. Hei Sisi. Ini Jichuan, dia memang begitu. Oh ya, bukankah kau ingin bermain sinetron? Lain kali, Tante pasti akan memberimu satu peran, membuatmu jadi pemeran utama. Aku tahu Tante yang terbaik untukku. Hahaha. Ayo. Bersinar karena diri sendiri. Ternyata di sini. Hei Nyonya Meng. Halo. Anda dapat berinvestasi dalam drama. Sungguh merupakan suatu kehormatan bagi kami. Sutradara Wang terlalu sopan. Saya berinvestasi. Hanya ada satu permintaan, yaitu pemeran utama harus saya pilih sendiri. Baiklah, saya mengerti. Semuanya, terserah Nyonya Meng. Lu Huaijin telah melihat desain saya. Sekarang, dia ingin saya membuat satu seri. Sekarang, saya harus segera pergi rapat. Kak? Kalau begitu saya akan memberitahumu konsep desain saya saja. Sutradara, bagaimana kalau sampai di sini saja? Bagaimana menurut Anda tentang akting saya? Akting Nona Sisi. Kita semua bisa melihatnya kan? Ya. Sisi ini pantas saja menjadi pemeran utama yang didukung oleh grup Meng. Sepertinya pemeran utama kali ini pasti jatuh pada Nona Sisi. Semoga kerja sama kita kali ini menyenangkan. Saya tidak setuju Sisi menjadi pemeran utama. Hanya dengan aktingmu, kau ingin jadi pemeran utama? Benar-benar lucu. Song Nuan, apa hakmu bicara di sini? Ku bilang padamu, peran utama ini, hari ini aku yang dapat. Ku bilang kau tidak bisa mendapatkannya. Kau tidak akan mendapatkannya. Kau pikir kau siapa? Pak Sutradara, dia pergi kemana? Kenapa orang seperti dia boleh masuk ke sini? Pak Meng, Nyonya Meng baru saja pergi ke lokasi audisi. Katanya ingin memilih pemain. Hal sekecil ini perlu dilaporkan kepadaku. Keinginan Nyonya sama dengan keinginanku. Tapi Nyonya Meng dan Nona Sisi, mereka bertengkar di lokasi audisi. Aku tidak bisa menyinggung mereka berdua. Ku bilang padamu, akulah menantu perempuan yang dipilih oleh Nenek Meng. Sedangkan kau hanyalah mantan istri keluarga Meng. Mantan istri keluarga Meng? Apa dia Nyonya Meng? Lalu kau? Selingkuhan Jichuan? Pelakor. Ku bilang padamu, dalam percintaan, yang tidak dicintai itulah selingkuhannya. Seorang wanita yang tidak dicintai suami dan anaknya, apa yang bisa engkau gunakan untuk melawan aku? Selama aku dan Jichuan belum bercerai, kau tetaplah selingkuhan. Song Nuan, kau berani memukulku? Sekarang juga berlutut dan minta maaf padaku, aku masih bisa memaafkanmu. Kalau tidak apa? Orang miskin sepertimu berani berteriak di lokasi syuting Mengshi?
Siapa bilang dia tidak pantas? Siapa bilang dia tidak pantas? Kak Jichuan, kenapa engkau datang? Tuan Meng pasti datang sendiri untuk merayakan Nona Sisi mendapatkan peran utama. Jadi, Tuan Meng masih menyayangi Nona Sisi. Kalau aku tidak datang, bagaimana aku tahu? Kalian berani mengusik wanitaku. Jichuan, lepaskan. Jangan takut. Ada aku di sini, tidak ada yang berani mengganggumu. Beliau ini adalah istri saya, Nyonya Song Nuan. Dulu, sekarang, dan selamanya akan tetap begitu. Posisi Nyonya Meng, dari awal hingga akhir hanya untuknya. Sedangkan Sisi hanyalah tamu yang tinggal di rumah keluarga Meng. Oh, begitu. Kalau bukan karena Tuan Meng, kita semua masih dibohongi oleh Sisi. Tinggal di rumah orang lain tapi ingin jadi nyonya rumah, sungguh menyebalkan. Diam. Kalian semua diam. Kalau bicara lagi, aku akan merobek mulut kalian. Kalian tahu, aku yang dipilih Nenek Meng untuk menjadi menantunya. Kalau begitu, menikahlah dengan Jichuan, andai saja kau begini dari dulu. Song Nuan. Kau kenapa? Jangan membuatku takut. Jichuan, mendapatkan promosi, kaya, dan istri meninggal, hal baik seperti itu benar-benar terjadi padamu. Song Nuan. Song Nuan. Song Nuan. Ambulans. Cepat panggil ambulans. Cepat. Nyonya Meng sebenarnya tidak menderita kanker. Sebelumnya, rumah sakit salah mendiagnosis. Kalau bukan kanker, kenapa mimisan? Nyonya Meng ini penyakit jantungnya sudah bertahun-tahun, ditambah kelelahan, jadi meskipun bukan kanker, juga sangat berbahaya. Sekarang hanya bisa memulihkan diri dengan baik. Dokter, Anda bercanda dengan saya kan? Kalau bukan kanker, bagaimana bisa masih berbahaya? Dengar, apapun caranya, kalian harus menyembuhkannya. Dengar? Jichuan, jangan begini. Nuan-Nuan, Jangan mempersulit, Dok. kamu sudah bangun? Syukurlah. Maaf, semua karena keluarga kami, kamu jadi kelelahan seperti ini. Jichuan, apa-apaan ini? Jangan begini. Bukankah dokter sudah bilang salah diagnosis? Ini jelas kanker jinak. Kok bisa salah diagnosis? Jadi stadium akhir. Tidak akan mati. Lagi pula, kita sekarang bukan suami istri lagi. Kamu tidak perlu begini. Aku belum menandatangani. Kamu tetap istriku. Nuan-Nuan. Jichuan, 5 tahun ini, sekalipun saja membelaku seperti ini, aku tidak akan putus asa. Nuan-Nuan. Aku salah. Pukul aku, bolehkah? Asal kamu bisa sembuh, kamu memukul atau memaki aku, boleh saja. Jangan begini. Pergilah. Aku lelah. Song Nuan, kenapa kamu bisa mendapatkan cinta Jichuan? Kenapa? Aku tidak akan melepaskanmu. Song Nuan, dokter bilang keadaan kamu hari ini. Song Nuan, kamu mau kemana? Urus saja urusanmu sendiri. Aku mau pergi berkencan. Kamu berpakaian seperti ini menurut sekali mau menggoda siapa? Menggoda siapapun tidak akan menggodamu. Kuno sekali, King sudah runtuh. Istriku, kamu benar-benar tidak menginginkan aku dan Kangkang lagi? Jichuan, kamu salah minum obat. Kamu ingin membuatku muak, ya? Ingin cerai agar harta Gonogini lebih sedikit, ya? Aku peringatkan kamu sekali lagi. Aku Jichuan tidak akan pernah bercerai. Aku juga peringatkan kamu sekali lagi.
Jangan berpikir dengan merayuku, masa lalu akan terlupakan begitu saja. Hei, atas dasar apa? Kamu menemuiku saat mengingatkanku, saat tidak mengingatkanku, kamu mengabaikanku, membiarkan ibumu dan menindasku, dan juga kamu anakku setiap hari berteriak ingin mencari orang lain untuk menjadi ibunya. Sekarang kalian datang menjilatku, berpikir masa lalu bisa dilupakan begitu saja, berpikir aku akan memaafkan kalian, atas dasar apa? Ayah dan ibu benar-benar tidak menginginkan kami lagi. Begitu kita berusaha membujuk ibu kembali. Oke? Terima kasih. Lama tidak berjumpa, adik junior. Ini semua makanan favoritmu saat kuliah. Lama tidak bertemu, kakak Bayu. Sepertinya sudah 5 tahun tidak bertemu, ya? Iya, Kau semakin tampan. kudengar kau dan Meng Jichuan bercerai. Nah, ayah mau meledak. Ayah, aku juga mau meledak. Nah, kebahagiaan seluruh keluarga kita bergantung padamu. Baik ayah, tenang saja. Misi pasti tercapai. Pergilah. Ibu, kalau ibu tidak pulang, ayah akan pergi meninggalkan rumah. Song Nuan. Sebenarnya Kak Bayu masih ada urusan lain kan? Song Nuan, jika hidupmu tidak bahagia nanti, ingatlah untuk menghubungiku. Kak Bayu, kenapa aneh sekali? Aduh, salah minum obat. Kasih ibu sepanjang masa, Kasih ibu sepanjang masa, tak punya ibu hidup merana. tak punya ibu hidup merana. Mas, kalian begini sangat memalukan? Kalian Aku tidak akan mengejar Li Sisi lagi. Tidak kusangka dia orang seperti ini, merebut suami orang, merusak rumah tangga orang, tidak tahu malu. boikot? Kau yang melakukannya? Siapa suruh dia mengganggu? Song Nuan, perempuan jahat, aku akan membunuhmu. Song Nuan, perempuan jahat, mati sana. Hati-hati. Jichuan. Kak Jichuan, aku tidak bermaksud. Wanita jahat, jangan ganggu ibu. Kak Jichuan. Song Nuan, aku tidak terima. Aku tidak kalah. Kau tidak terima? Merebut suamiku, membujuk anakku, ibu mertuaku membelamu, apalagi yang membuatmu tidak terima? Jelas-jelas aku dan Kak Jichuan yang tumbuh bersama, kenapa dia hanya melihatmu? Kenapa? Jadi kau ingin membunuhku? Jika kau menghilang, posisi Kak Jichuan dan Nyonya Meng akan menjadi milikku. Sayang, jangan takut. Aku akan melindungimu. Ibu, jangan takut, Kang-Kang akan melindungimu. Tunggu saja hukuman dari hukum. Apa aku menyakitimu? Mama. Dulu kalau Kang-Kang terluka, Mama selalu meniup lukanya. Aduh, sakit sekali. Sudahlah, tidak usah diobati. Baiklah. Kalian berdua mempermainkanku? Mama mengobati Papa. Kang-Kang memijat Mama. Di sini tekan lebih keras. Baik. Jadi Li Sisi karena pembunuhan berencana dihukum 30 tahun penjara. Benar. Kok bisa selama itu? Ini pasti ada campur tanganmu kan? Tetap kalimat itu, siapa suruh dia mengganggumu? Mama, kenapa Mama tidak memuji Kang-Kang? Kang-Kang anak baik, tahu melindungi Mama, kan? Tuan muda, waktunya istirahat.
Sekarang tidak ada yang mengganggu kita. Minggir. Nyonya, Tuan Meng sudah berpesan, tidak ada yang boleh masuk. Aku ini ibunya Tuan Meng. Kenapa aku tidak boleh masuk? Minggir. Minggir. Jichan mana? Ibu, Kudengar kau terluka. Bagaimana keadaannya? ibu, aku baik-baik saja. Nuan sudah membalut luka. Nuan, ibu dulu minta maaf padamu. Membuatmu menderita. Tidak apa-apa, Bu. Semuanya sudah berlalu. Sisi, perempuan jahat itu, dia pantas di penjara. Jichan, kau melakukan hal yang benar. Tenang saja, aku akan memastikan dia tetap di penjara. Aduh, Nuan. Dulu. Itu semua karena ibu terlalu keras, tidak masuk akal. Untungnya tidak terjadi kesalahan besar. Bu, Bu, Nuan adalah istriku. Istri pilihanku. Aku pasti akan menjaganya. Dan juga akan mengurus keluarga kita. Nuan, terima kasih. Terima kasih sudah memaafkan ibu. Selanjutnya, kita sekeluarga akan hidup dengan baik. baik, Bu. Nuan, Bu, Ibu mau kemana? ayo ibu ajak kamu jalan-jalan. Baiklah. Ayo. Bu, sebenarnya tidak perlu serepot ini. Aduh, dulu. Keluarga Meng telah banyak mengecewa ke depannya, ibu pasti akan menebusnya. Haha, Nuan, ibu mau angkat telepon. Aduh, asyik. Kejutan untuk Nuan harus istimewa. Wah, baju ini bagus. Sangat cocok dengan gayaku. Baju ini aku yang lihat duluan. Bukankah ini ketua kelas miskin waktu SMA? Bagaimana? Kamu mampu membeli barang semewah ini? Zhao Yuting, apa maksudmu? Salah. Orang miskin memang selalu berpenampilan lusuh. Zhao Yuting, mulutmu masih sama bau seperti waktu SMA dulu? Siapa yang berani mengganggu istriku? Suamiku, kenapa engkau datang? Kalau aku tidak datang, kau akan diganggu orang. Zhao Yuting, aku tidak punya waktu untuk bertengkar denganmu. Pergi sana, jangan mempermalukan dirimu di sini. Bukan begitu, Song Nuan. Kenapa bicaramu sangat kasar? Siapa yang mempermalukan diri? Ku bilang kau miskin, kau tidak terima. Kau tahu siapa suamiku? Suamiku adalah CEO perusahaan Li, bahkan bekerja sama dengan perusahaan Meng. Kau menyinggungku. Berarti kau menyinggung perusahaan Li. Laiming. Sekarang kau takut kan? Laiming? Aku pernah mendengar Ji Chuan menyebutnya. Memang belakangan ini perusahaanku bekerja sama dengan perusahaan Li. Hei, ayo pergi. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Zhao Yuting, apa maumu? Minta maaf. Kalau tidak, aku akan menghancurkan kariermu di seluruh Jiangcheng. Bagus. Kalian cepatlah. Aku akan pergi menemui Song Nuan sekarang. Zhao Yuting, jangan macam-macam denganku. Song Nuan, kudengar kau menikah dengan pria miskin setelah lulus. Apa hakmu sekarang? Berani sekali kau di hadapanku? Saat aku menikah dengan Ji Chuan, karirnya baru dimulai. Jadi semua orang berpikir aku menikah dengan pria miskin. Sekarang juga minta maaf padaku. Zhao Yuting, kalau bukan karena grup Li, apa kau masih bisa berdiri di sini dan bicara denganku? Dasar miskin, tentu saja engkau tak pantas bicara denganku. Song Nuan, sekarang kau tidak hanya bekerja di tempat murahan ini, otakmu juga rusak. Buruh sepertimu dengan mudah bisa kuhancurkan. Sabar. Tidak boleh merepotkan bisnis Ji Chuan. Suamimu sekarang entah bekerja di proyek bangunan mana.
Sungguh sampah. Zhao Yuting, kesabaranku ada batasnya. Minggir. Kau... Song Nuan, sejak kecil engkau selalu ingin berada di atasku. Aku jadi wakil ketua kelas, kau jadi ketua kelas. Aku dapat peringkat kedua, dapat peringkat pertama. Sekarang, akhirnya, balas dendam. Lihatlah kehidupanmu sekarang. Aku merasa kasihan padamu. Zhao Yuting, kenapa engkau begitu jahat? Kau menikah dengan siapa? Tidak ada hubungannya denganku. Karena engkau sangat meremehkanku, aku pergi dulu. Pergi? Hari ini kau tidak berlutut dan meminta maaf padaku. Jangan harap kau bisa pergi. Kalau aku tidak minta maaf, kau mau apa? Song Nuan, kau tahu siapa wanita di sebelahmu ini? Apa urusanku dengan siapa dia? Chen, sahabatku. Tapi dia punya identitas lain. Kalau kukatakan, aku takut kau akan terkejut. Haha, katakan saja kalau begitu. Dia sekretaris grup Meng. Pacar asisten Zhang. Chen. Song Nuan, ya. Grup Meng bukan sesuatu yang bisa kau sakiti. Song Nuan, kalau kau tidak minta maaf pada Yuting hari ini, jangan harap kau bisa bertahan di Jiangcheng. Kau keterlaluan. Memang kenapa kalau aku menggertakmu? Mau kehilangan pekerjaan atau harga dirimu? Pilih sendiri. Chen Yuting. Aku tidak peduli dengan grup Meng. Sebaiknya engkau jangan cari masalah, nanti kau sendiri yang rugi. Kau pikir kau bisa mengancamku? Meng Jichuan saja tidak berani memukulku, apalah kau. Masih bengong? Pukul dia. Kalian masih bengong? Pukul dia. Lepaskan. Aduh. Apa? Zhao Yuting, berani-beraninya kau memanfaatkan hubunganku untuk menindas Nyonya Direktur. Cari mati kau, cepat ikut aku menyelamatkan Nyonya Direktur. Wah, cantik sekali. Ayah, ini untuk ibu. Ya? Iya, bagus kan? Bagus. Ibu pasti cantik sekali kalau memakainya. Aduh, anak nakal. Ayo, kita beri kejutan untuk ibu. Baik. Aduh, lepaskan. Lepaskan dia. Lepaskan. Hentikan. Lepaskan dia. Hentikan. Suami, kau datang tepat waktu. Song Nuan, Diam. Jangan libatkan aku dalam masalahmu. Song Nuan, kau baik-baik saja? Bu, aku baik-baik saja. Zelin, apa hubunganmu dengan Song Nuan? Aku mengerti. Kau sangat melindungi mereka berdua. Apa kalian sudah main belakang? Song Nuan, perempuan jahat. Apa kau wanita simpanannya? Wanita simpanan. Oh, aku mengerti. Song Nuan, tak kusangka engkau jadi wanita simpanan Zelin. Ternyata suamimu yang miskin itu tidak bisa memuaskanmu. Aku tidak menyangka Song Nuan bahkan merayu asisten Zhao. Kalian semua diam. Bu, Liming adalah rekan bisnis Jichuan. Kita tidak bisa menyinggungnya. Rekan bisnis apa? Tidak ada yang boleh mengganggu menantuku. Nyonya, Ibu, ini semua karena kurangnya didikan saya akan mengurusnya sendiri ketika saya pulang. Suami, apa kau sudah gila? Cepat diam. Mulai sekarang, orang ini tidak ada hubungannya denganku. Saya akan memberitahu Tuan Meng secara pribadi tentang apa yang terjadi hari ini. Mohon maaf. Tidak apa-apa. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Ini bukan salahmu. Song Nuan, sekarang kau berselingkuh di mana-mana? Kau percaya aku akan mencakar wajahmu? Kau berani macam-macam, ku bakar kau hidup-hidup. Kalian berani sentuh dia? Nenek tua, berani kau sentuh aku? Zhang Lin, kau kan orang grup Meng. Istrimu diganggu begini, kau hanya diam saja? Yuting, kau cari masalah sendiri, mana bisa kuhalangi? Asisten Zhang, ini istrimu? Saya terlalu memanjakannya. Lalu bagaimana engkau akan menyelesaikan masalah ini? Cepat minta maaf.
Siapa dia sampai aku harus minta maaf? Bodoh, minta maaf. Siapa orang ini? Kenapa dia begitu sombong? Kau boleh hina aku, tapi jangan hina ibu mertuaku. Kalian ingin tahu siapa saya? Baiklah, akan kukatakan sekarang. Siapa kau? Kau siapa? Siapa kau sebenarnya? Kau siapa? Oh, ini siapa sebenarnya? Saya ibunya Jichuan, mertua Song Nuan. Istrinya Pak Jichuan, berpakaian seperti gembel. Orang yang tidak tahu pasti mengira perusahaan Jichuan mau bangkrut. Nenek, kau belum bangun tidur ya? Ibunya Pak Jichuan itu orang terhormat. Mana mungkin engkau bisa menjangkaunya? Badut. Diam. Ada apa ini? Sayang, kau baik-baik saja. Siapa yang mengganggumu? Pak Jichuan, ini salah paham. Semua hanya salah paham. Aku tidak apa-apa, jangan khawatir. Ibu, sakit. Ken obati ibu. Ya. Ibu tidak sakit. Ken anak yang baik. Aduh, Jichuan, kenapa baru datang? Istrimu diganggu orang, kau tahu tidak? Jadi kalian yang mengganggu istriku. Salah paham, Pak. Semua hanya salah paham. Perusahaan kita masih ada kerja sama. Oh. Pak Meng, saya kan klien terbesar Anda. Anda tidak akan karena seorang wanita merusak keuntungan di antara kita, kan? Hah? Saya peringatkan kamu, dulu kalau bukan ayahmu yang memohon padaku untuk bekerja sama dengan keluarga Meng, aku sama sekali tidak akan memandang keluarga Meng. Jangan marah. Tidak perlu marah karena orang seperti ini. Mereka menindasmu itu tidak bisa. Segera siapkan surat peringatan untuk ketiga orang ini. Baik, Pak. Kalian semua orang jahat. Jangan ganggu ibu. Kalau istriku ada masalah apapun, kalian semua jangan harap hidup tenang. Selesai sudah. Sayang, dia pasti menakut-nakuti kita. Semua karena kamu yang menghancurkanku. Sayang. Sayang. Ini salahku. Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Sayang, ikut aku akan memberimu kejutan. Apa? Misterius sekali. Kok misterius banget sih? Jangan mengintip ya. Hahaha. Baik. Suami. Nyonya Song, terima kasih telah hadir dalam hidupku, membuatku merasakan kehangatan cinta. Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpa. Jadi aku mohon, jangan pernah tinggalkan aku. Aku mencintaimu lebih dari segalanya di dunia ini. Aku mencintaimu, Meng Jichuan. Seumur hidupku, aku, Meng Jichuan, hanya akan memiliki satu istri. Jadi, Nyonya Song, maukah kau menjadi istriku? Aku mau. Aku juga mau. Aku mau mama punya adik perempuan. Hahaha. Song Nuan, untuk masalah yang lalu, ibu tahu kau pasti keberatan. Jadi ibu sungguh-sungguh meminta maaf kepadamu. Untuk hari-hari ke depan, kita hidup bahagia sebagai keluarga. Ibu sangat senang memiliki menantu sebaik dia. Baik.